selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Aku harap adik-adik dalam kondisi sehat semua ya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi nih hari ini karena kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah ini, aku mengajak adik-adik untuk kita boleh bersyukur dan memuji Tuhan kita. Kita mau terima kasih nih sama Tuhan kita karena Tuhan sudah baik banget sama kita, udah memimpin kita setiap hari. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Kita mau mengucap syukur ya sama Tuhan kita. Bapa-Ku datang. Sama-sama kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sehingga kami bisa bangun pagi pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang aku mengajak adik-adik untuk boleh bangkit berdiri karena kita menyanyikan lagu Mari Sekolah Minggu. Yuk kita dengan semangat nyanyikan lagu ini. Mari Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajar apa? Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya benar ya adik-adik, kita harus terus memuji dan menyembah Tuhan kita.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah, adik-adik, aku mau nanya nih. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa ya? Iya, hari ini hari Minggu. Bener adik-adik. Nah, hari Minggu itu harinya siapa ya? Dan tahu nggak? Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Tapi bukan hari Minggu doang loh. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu itu juga harinya Tuhan. Jadi semua hari adalah harinya Tuhan. Nah, karena semua hari itu adalah harinya Tuhan, kita setiap hari harus memuji dan menyembah Tuhan kita loh. Maka itu aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Benar ya adik-adik, semua hari adalah harinya Tuhan. Karena gak ada tuh hari yang bukan harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang aku mau nanya deh. Adik-adik tahu gak bahwa nama Yesus itu sungguh berkuasa? Karena dengan namanya Yesus, iblis, kejahatan, dosa, semua dikalahkan. Nah adik-adik, maka dari itu aku mengajak adik-adik untuk kita boleh angkat satu pujian nih. Kita boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
kita sebagai anak-anaknya Tuhan sudah menang, udah dikalahkan tuh sama kuasa-kuasa kejahatan, dosa, dan semuanya. Adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik boleh mempersiapkan persembahan. Tapi persembahannya akan bersama dengan papa mama adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mengajak adik-adik untuk kita boleh menyanyikan sebuah lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku. Nah, adik-adik, di lagu ini dikatakan bahwa Yesus sayang pada kita karena kita adalah miliknya Tuhan. Nah, ini semua diajarkan oleh Alkitab. Ada di Alkitab loh. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, Yesus sayang pada kita, karena kita ini adalah miliknya Tuhan, meskipun kita masih kecil. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, benar ya bahwa Yesus sayang kepada kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Hausa Marta ya. Halo adik-adik semua, hari ini Lause mau bercerita tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Pembacaan Alkitabnya diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam, kami bisa tenang, dan kami bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau dengarkan cerita ini. Aku ini adalah seorang janda. Aku tinggal di sebuah kota yang bernama Kota Nain. Aku tinggal bersama satu anak laki-laki. Anak laki-lakiku masih muda. Tapi sayangnya, anak laki-lakiku sudah meninggal. Dia sudah mati. Hari ini, aku bersama dengan orang-orang banyak akan pergi untuk menguburkan anakku yang sudah mati. Aku begitu sedih. Aku tinggal sendiri. Anak laki-lakiku yang biasa menemaniku kini sudah mati.
hari ini aku mendengar bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya akan datang ke kota Nain. Dan aku bertemu dengan Yesus di depan pintu gerbang kota. Yesus melihat aku. Yesus melihat anak laki-lakiku yang sudah mati. Yesus mendekatiku. Lalu dengan belas kasihan Yesus berkata kepadaku, "Jangan menangis." Yesus bilang kepadaku, "Jangan menangis." Bagaimana aku tidak bisa menangis? Anak laki-lakiku satu-satunya, dia sudah mati. Kini aku hidup sendiri, tidak ada yang menemaniku. Aku ini seorang janda. Tidak ada satupun orang yang mau menemaniku. Bagaimana aku tidak menangis, Tuhan? Lalu Yesus menghampiri anakku yang terbaring kaku. Yesus menyentuh tubuh anakku. Lalu Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Aku, ibu yang ditinggalkan oleh seorang anak, mendengar bahwa Tuhan Yesus menyuruh anakku untuk bangkit. Bagaimanakah perasaanku? Aku begitu sedih karena aku tahu anakku tidak akan bisa bangkit, dia tidak akan bisa hidup kembali. Tetapi tiba-tiba aku melihat anakku membuka matanya. Dia bangun, dia duduk, dan mulai berkata-kata. Aku melihat anakku hidup kembali. Lalu Tuhan menyerahkan anakku kembali ke sisiku. Aku memeluk anakku dengan erat. Aku melihat anakku yang sudah mati kini telah hidup kembali. Orang-orang banyak yang ada di sana terkejut, mereka ketakutan, tetapi mereka memuliakan Allah. Mereka berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Kabar bahwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain tersebar ke seluruh Yudea, tersebar sampai ke daerah sekitarnya. Aku sebagai ibu, aku begitu senang ketika anakku yang sudah mati kini telah hidup kembali karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita mau belajar tentang Yesus adalah juru selamat. Ia menyatakan dirinya sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian, berkuasa atas sakit penyakit. Dan ia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya. Kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan
kita mau hidup selamanya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kita. Tuhan yang selalu menjaga kita, menemani kita ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang bermain. Dia yang selalu menemani setiap harinya kita. Dia selalu menjaga kita setiap hari. Oleh karena itu, adik-adik harus ingat, harus selalu percaya kepada Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik harus ingat, seperti ayat ini, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang selalu menjaga kita dan menemani kita. Yuk, sama-sama kita mau lipat tangan kita. Kita tutup mata. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau yang selalu menemani kami, menjaga kami. Engkau yang selalu berada di sisi kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Agar diri kami selamanya hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.